Kembali di Kompas Siang, Saudara, kasus pemerkosaan terhadap anak 12 tahun di Medan, Sumatera Utara hingga terinfeksi virus HIV kini memasuki babak baru. Polisi telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Sedikitnya 8 orang telah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerkosaan ini. Namun polisi belum mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka. Polisi juga belum menemukan adanya indikasi korban yang dieksploitasi oleh muncikari, seperti yang sebelumnya disebutkan oleh pendamping korban. Namun polisi menemukan indikasi kekerasan seksual terhadap korban. Untuk dugaan eksploitasi dari hasil pemeriksaan para saksi belum kami temukan dugaan eksploitasi. Tapi untuk pencabulannya, Bang? Ada indikasi. Dugaan pencabulan ada indikasi. Ya, Bang, berarti sejauh ini prosesnya udah naik ke sidik ya? sudah. Sudah ada yang ditetapkan Belum sebagai tersangka, Bang? Belum. Masih 8 orang ya Bang yang diperiksa? Ya, sudah 8 orang yang kami lakukan pemeriksaan. Dengan bantuan pendamping, korban melaporkan kasus pemerkosaan yang berulang kali terjadi ke Polrestabes Medan pada 29 Agustus lalu. 3 nama terduga pelaku pemerkosaan diserahkan ke pihak kepolisian. Korban yang kini tidak lagi memiliki orang tua diduga telah menjadi korban pemerkosaan sejumlah orang hingga sempat dijual oleh tantenya yang diduga seorang muncikari. Kini korban yang baru berusia 12 tahun dinyatakan positif terinfeksi HIV dan harus mengonsumsi obat secara rutin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Jaka, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun mengapa hingga saat ini polisi belum juga menetapkan tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan ini? Juno dan saudara, selamat siang. Benar sekali bahwa kasus dugaan anak berusia 12 tahun yang diruda paksa oleh orang-orang terdekatnya saat ini sudah ke tahap penyidikan. Dan tentunya ini besok, ini informasi yang kami terima terbarunya, besok rencananya ini pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pemeriksaan saksi lanjutan terhadap saksi yang sebelumnya sudah diperiksa. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi juga, ini total saksi yang sudah diperiksa ada 8 orang. Dan kenapa ataupun mengapa kemudian pihak polisian sampai saat ini belum menetapkan tersangka, karena memang ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, di samping memang kasus ini diduga sudah terjadi pada tahun 2017 lalu. Dan juga dari pemeriksaan ini untuk sementara belum ada ditemukan bahwa adanya dugaan eksploitasi terhadap anak seperti yang diinformasikan sebelumnya. Namun untuk kekerasan seksual ataupun ruda paksa ini sudah dikonfirmasi bahwa memang ada anak ini diduga diruda paksa seperti itu. Sehingga sampai saat ini pun kami masih menunggu informasi penyelidikan lanjutan dari pihak kepolisian. Juno. Jaka, untuk saat ini bagaimana kondisi terakhir dari korban dan dari keluarga, lalu siapa yang bertanggung jawab karena kita mengetahui bahwa korban sudah tidak memiliki orang tua, dan bagaimana proses pendampingan hukum untuk kasus ini? Ya, Juno, dari informasi yang saya dapatkan tadi saya sempat mengonfirmasi pada pihak pendamping hukum korban bahwa mengatakan kondisi korban sampai saat ini berangsur membaik dalam tahap pemulihan dan tentunya terus menjalani rawat jalan secara berkala ke rumah sakit. Dan untuk siapa yang mendampingi dari pihak keluarga ini dikonfirmasi tadi tidak ada sampai saat ini pendampingan dari pihak keluarga, karena memang dari kasus ini bergulir ini sudah diserahkan dari pihak keluarga sepenuhnya kepada pendampingan hukum dan juga pendampingan lembaga yang membantu lainnya. Untuk saat ini dikatakan bahwa korban berada di rumah aman yang juga tidak dapat disebutkan karena ini juga untuk melindungi privasi korban dan juga lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam membantu korban ini. Dan untuk pendampingan hukum ini terus dilakukan, artinya juga ini akan terus diupayakan untuk bagaimana mendapatkan hak agar hak yang baik tentunya untuk anak ini. Dan tentunya untuk pemulihan psikis dan fisik ini juga menjadi fokus, karena memang sebelumnya fisik korban ini diketahui cukup bisa dikatakan tidak baik dengan beberapa gangguan pada organ dalam korban dan juga bagaimana mengembalikan pemulihan psikis korban
dari trauma yang terjadi sebelumnya. Sementara kembali ke Anda, Juno. Baik, kita cermati upaya dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus dugaan pemerkosaan ini terhadap anak berusia 12 tahun hingga terinfeksi virus HIV. Terima kasih rekan Jaka Priyatna dari Medan, Sumatera Utara.